Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Arfan MPDI selaku pembimbing kami dalam mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi program Pasca Sarjana Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Izinkan kami, Muhsinin dan Zarkashi, menyampaikan makalah dengan judul Metode Pengumpulan Data Kualitatif dalam Pendidikan Islam. Latar belakang, salah satu bagian penting dalam kegiatan penelitian adalah menyusun penelitian yang akan dilakukan. Ini merupakan bagian yang integral dari tahapan-tahapan dalam rangkaian proses penelitian. Sebuah rancangan akan memberikan gambaran awal yang jelas dan teraras kepada peneliti tentang proses kegiatan penelitian. Sebagai gambaran awal, rancangan penelitian diharapkan dapat menjadi semacam acuan bagi peneliti untuk memasuki tahapan-tahapan penelitian selanjutnya. Dalam rancangan penelitian kualitatif, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti proses pendidikan Islam baik dalam lingkup intern maupun ekstern sekolah. Rancangan penelitian kualitatif ini berbeda dengan kuantitatif. Penelitian ini bersifat luas, tidak terlalu rinci, tidak lazim mendefinisikan suatu konsep, serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, dan unik bermakna lapangan. Rumusan dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana metode memahami Islam. Tujuannya untuk memahami metode memahami Islam. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam. Tujuannya untuk memahami ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana model penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk memahami model penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk memahami bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Pembahasan metode memahami Islam. Nasruddin Razak menurutnya memahami Islam secara menyeluruh adalah penting walau tidak secara detail. Untuk memahami Islam, Nasruddin Nazar mengajukan 4 cara. Yang pertama adalah Islam harus dipelajari dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, atau melalui pengenalan dari sumber kitab-kitab fikih dan tasawuf. Yang kedua, Islam dipelajari secara integral, tidak dengan parsial. Artinya, ia dipelajari secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagian saja. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zuama dan sarjana-sarjana Islam yang baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengalaman yang indah dari praktek ibadah yang dilakukan setiap hari. Yang keempat, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis empiris dan sosiologis yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam.
Adapun ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam meliputi 1. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi yang berbasis Islam. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Pendidikan Islam sebagai sistem, kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang keempat, pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian secara mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan. C. Model penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif atau sering disebut dengan penelitian kualitatif naturalistik, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan yang dapat menggambarkan realita sosial yang kompleks dan konkret. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif naturalistik adalah penelitian yang mempelajari orang-orang yang dilakukan dalam latar ilmiah dan lebih menekankan pada deskripsi data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Secara garis besar, penelitian kualitatif itu meliputi A. Pendekatan metode bervariasi, B. Latar belakang penelitian, C. Sumber data. Penelitian kualitatif diperoleh dari dua sumber. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Metode pengumpulan data, 1. Metode observasi. Yang kedua, metode wawancara. Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan menjadi 3 macam, meliputi wawancara bebas atau inguided interview, wawancara terpimpin atau guided interview, dan wawancara bebas terpimpin. Bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Grounded Theory. Rancangan teori grounded merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematik, di mana peneliti melakukan generalisasi suatu teori yang menerapkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topik terhadap objek yang akan diteliti dalam sasaran lembaga pendidikan Islam dengan level konseptual yang luas. Tujuan ini untuk menentukan kondisi yang memunculkan sejumlah tindakan yang berhubungan dengan suatu fenomena dan akibatnya. Rancangan penelitian etnografik. Rancangan penelitian etnografik merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan menginterpretasi pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa bersama dari sekelompok budaya yang berkembang pada seluruh waktu. Dalam lingkungan pendidikan, penelitian ini dirancang untuk meneliti tentang bagaimana kurikulum yang diterapkan serta metode apa yang digunakan untuk mengajar. Yang ketiga, rancangan penelitian naratif. Dalam rancangan ini, seorang peneliti mendeskripsikan kehidupan individual, mengumpulkan dan menceritakan informasi tentang kehidupan individu-individu, serta melaporkannya secara naratif tentang pengalaman-pengalaman mereka. Dalam bidang pendidikan misalnya, meneliti bagaimana perkembangan psikososial anak didik serta aktivitas-aktivitasnya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 4.
Rancangan studi kasus. Penelitian dalam rancangan studi kasus dilakukan untuk memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau subjek yang diteliti. Penelitian ini lebih mementingkan proses daripada hasil, lebih mementingkan konteks daripada suatu variabel khusus, lebih ditunjukkan untuk menemukan sesuatu daripada kebutuhan konfirmasi. Penelitian ini menganalisa bagaimana keadaan individu peserta didik dalam persoalan sosialnya maupun pola kehidupan baik dalam hal pergaulan maupun sikap di dalam masyarakat. Yang kelima, rancangan metode campuran. Dalam penelitian metode campuran, peneliti mengkombinasikan data kuantitatif dengan data kualitatif, yaitu untuk menerangkan dan mengeksplor problem penelitian dengan cara terbaik. Rancangan metode ini merupakan prosedur untuk mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif dalam satu penelitian tunggal. Dan untuk menganalisa dan melaporkan data ini berdasarkan prioritas, sekuensi, dan level integrasi informasi. Biasanya rancangan ini ditujukan dalam pengisian hasil studi atau nilai akhir sekolah, menganalisis nilai siswa, serta untuk menentukan pengembangan diri masing-masing siswa selama mengikuti pembelajaran. Yang keenam, rancangan penelitian tindakan atau action research. Penelitian ini memanfaatkan data kuantitatif dengan data kualitatif seperti metode campuran. Akan tetapi fokusnya lebih merupakan terapan. Tujuan penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah untuk meningkatkan praktek. Kesimpulan, penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan Islam merupakan upaya untuk menyajikan konsep visi misi agama dan perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang teliti. Yang kedua, ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam ialah mata pelajaran, lembaga, konsep, dan sejarah. Yang ketiga, model penelitian kualitatif antara lain observasi, pengumpulan data, perekaman data, dan wawancara. Yang keempat, bentuk-bentuk rancangan penelitian kualitatif antara lain grounded teori, penelitian etnografik, penelitian naratif, rancangan studi kasus, metode campuran, dan rancangan penelitian tindakan action research atau action research. Sedangkan konteks pendekatan kualitatif, elemen dan unsur-unsur utama sebagai isi rancangan penelitian dalam pendidikan adalah konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, peran perspektif teoritik dan kajian pustaka, dan metode yang digunakan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Nakhtatim bi qiraati kafratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.